Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, ya, kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Ya, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan sejarah. Ya, kita mulai. Sejarah dimulai. Ya, pemerintah Belanda mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan aturan-aturan pertanahan pada tahun 1870. Peraturan tersebut memberikan keleluasan kepada investor dari Eropa, terutama yang punya hubungan dekat dengan pemerintah Belanda, untuk melakukan usahanya di Indonesia, ya, di sektor pertambangan dan perdagangan tetap dikuasai oleh pemerintah Belanda. Sektor perkebunan karet, kelapa sawit, ya, makin dibuka peluangnya seiring, ya, dengan permintaan pasar dunia yang terus meningkat. Selanjutnya, hingga pertengahan abad ke-19, pemerintah Belanda melakukan segala usaha agar modal asing swasta tidak memasuki sektor pertanian. Namun pada tahun-tahun terakhir, ya, masa sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda mulai tampak, ya, gejala perubahan mendasar dalam politik kolonial yang berakibat pada mulai terbukanya peluang bagi investor swasta asing untuk meminta konsesi dalam mengembangkan usahanya. Akibatnya pada tahun 1890 para investor asing Eropa telah mendapat izin, ya, untuk menyewa, yaitu PAX, tanah yang belum digarap, ya, 25 tahun. Juga diizinkan pula mengusahakan tanaman tembakau, kayu manis, dan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Perang Dunia Kedua meletus dan Jepang menggantikan Belanda menduduki Indonesia pada tahun 1942. Kegiatan penanaman modal, khususnya PMA, menjadi turun drastis. Selama pendudukan Jepang, yaitu 1942 hingga 1945, keadaan penanaman modal terhenti dan mulai menghancurkan struktur perekonomian yang sudah dibangun oleh pemerintah Belanda. Jepang melarang impor bahan mentah dalam skala besar, dan segala bentuk kegiatan yang menunjang perekonomian pada masa tersebut sama sekali tidak ada penanaman modal. Semua aktiva milik asing diambil oleh Jepang dan baru dikembalikan setelah Jepang kalah, ya, pada tahun 1945, atau setelah berakhirnya seteru antara Belanda dan Indonesia, yaitu pada tahun 1945 setelah 17 Agustus, ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Secara yuridis, Indonesia memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negaranya untuk melaksanakan pembangunan nasional. Meskipun saat itu untuk penanaman modal masih mengalami kemandekan. Bahkan selama 17 tahun berikutnya, Indonesia hanya menjadi negara pengimpor, ya, pengimpor besar barang, modal, dan teknologi, dan tidak ada PMA secara langsung. Masalah politik, keamanan dalam negeri, aksi tentara kolonial Belanda yang masih ingin melakukan penjajahan merupakan faktor-faktor penghambat dalam menata perekonomian Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan dari Hindia Belanda kepada Indonesia pada tahun 1949, muncul berbagai rencana pembangunan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional. Rencana urgensi, ya, perekonomian
yaitu program pendekatan secara pragmatis yang bertujuan untuk meningkatkan industri kecil dan para pengusaha pribumi. Dalam RUP ini, pembangunan Indonesia juga mengizinkan adanya penanaman modal, termasuk PMA, untuk dapat lebih aktif dalam industri-industri yang tidak begitu penting, asalkan memenuhi syarat dari pemerintah, yaitu 50% sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Selain itu juga ada pembatasan pada bidang-bidang tertentu yang dimiliki oleh domestik dan tertutup untuk asing. Kenyataan tidak ada PMA yang masuk, ya. Keadaan ini menimbulkan pertentangan antara kelompok moderat dan radikal di Indonesia. Pada tahun 1950 ya hingga 1957, pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan yang telah didirikan dalam rangka PMA. Hingga peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, yaitu pada 11 Maret 1966, mulailah penataan kembali perekonomian Indonesia dengan menjadwalkan ulang pelunasan hutang luar negeri, menciptakan mekanisme untuk menanggulangi inflasi, merehabilitasi infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki hubungan dengan luar negeri dalam rangka mencari bantuan pinjaman dan PMA. Pendekatan perekonomian yang dilakukan oleh Orde Baru yang lebih pragmatis telah menunjukkan keberhasilan dengan adanya perbaikan sarana dan prasarana ekonomi. Menurunnya angka inflasi, infrastruktur yang membaik, pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Oke ya. Jadi kali ini kita membahas sejarah hukum penanaman modal di Indonesia. Ya, saya kira cukup. Nanti selanjutnya kita bisa diskusi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.